Selamat malam warga himpunan. Oke, selamat malam warga himpunan. Perkenalkan, nama gue Fadli dan di sini gue nggak mungkin sendiri ya. Di sini gue bersama rekan gue nih. Perkenalkan nama gue Friza. Ya kita kayak udah lama banget nih ya, nggak ngumpul-ngumpul ya kan. Sampai ya kayak kehilangan vibes lah himpunannya. Bener nggak sih, Ja? Wah bener banget Sidli. Kita kangen banget ya ngumpul-ngumpul di kayak HMG Meetup, HMG World. Kita joget-joget bareng juga ya. Wah kacau ya kan. Tapi kalau ngobrol berdua gini kayaknya kurang seru nggak sih, Ja? Gak seru banget sih kalau berdua. Kita juga Bener. kayaknya butuh expert-expert himpunan dulu ya. Benar. Apalagi yang udah banyak tahu di himpunan ya kan, udah lama di himpunan ya kan. Paling langsung aja nih kita invite nih kan bintang tamu kita nih. Oke. Selamat malam nih bintang tamu kita. Paling di sini kita mau jelasin nih nama podcast kita ya kan. Nama podcast kita apa sih, Ja? Namanya sih PM nih, Dli. Maksudnya Oh, PM apa sih? PM. Waduh, PM tuh biasanya banyak artinya ya. PM tuh ada yang ya kalau anak warnet ada paket malam ya enggak. Ada yang sedikit tegang tuh biasanya panggilan malam itu. Itu cukup lumayan ini deh. Tapi bukan itu sih. Jadi PM tuh iya bener banget. Jadi PM kita nih ya panggilan malam sih. Cuma ya podcast malam minggu lah tepatnya kan. Tapi ya kita kan manggil orang yang tadi yang expert lah ya kan di bidang himpunan. Oke, paling langsung aja nih daripada kita ngenalin mereka ya kan, mending mereka kenalan sendiri ya nggak sih? Yoi. Oke, langsung aja bintang tamu, perkenalkan diri kalian. Ya, halo warga himpunan. Kenalin nama gue Aditya Ramadhani Hasibuan, nama lengkap ya kelahiran. Ya, panggilannya itu Ateng. Gue dari angkatan 2016. Oke. Itu kalau boleh tahu tuh Ateng itu apa ya? Adik ganteng itu kalau adik dari ganteng senior. Jadi ada cerita lah di balik itu. Oke. Keren tuh Ateng tuh anak tengil gitu kan. Ternyata anak ganteng ya, keren. Gila, angkatan berapa lu nih ya? Ngejek lu ya. Junior kurang ajar namanya. Oke, lanjut nih berarti nih. Lanjut ke bintang tamu kita yang kedua nih. Oke, halo, selamat malam. Kenalin gue Mirza dari angkatan 2016 HMG. Dulu gue partnernya Ateng nih di himpunan. Wah, jadi mantap. Kalau seandainya dulu kita aktif di himpunan, udah dipastikan yang paling sering terlihat ya kalau nggak Ateng ya gue gitu. Cuman ya sekarang apa ya, udah jadi alumni kayak kita beralih ini ya Teng ya, alih kerjaan nggak ke Forkoma kayak Teng ya, nggak lagi di HMG ya Teng ya. Yoi, apa aja kita kerjain. Yoi. Wah kayaknya kita nggak usah mereka juga. Warga himpunan udah pada tahu dia siapa mereka dia. Udah pada tahu lah ya. Kecuali ya mungkin untuk dari angkatan 2016 sampai 2019 ya. 14 dari 13 ke 2019 ya kita aktif di sana lah kan, soalnya emang kayak gitu kan range waktunya. Oke. Nah, kalau udah angkatan 90-an udah kagak kenal lagi lah. Maksudnya kayak ya udah jauh lah range waktunya. Jadi punten ya Kang Tete yang nanti ngeliat. Gitu. Siap. Tapi kan ya kalau sekarang sih mereka emang terkenal banget sih Jaya. Yoi. Tapi kita kan nggak tahu nih sebelum mereka masuk perkuliahan kan kayak gimana ya kan. Nah di sini paling kita mau nanya nih Ja buat mereka nih. Yang pertama nih dari akang-akang sekalian nih, kenapa sih milih geologi gitu? Alasannya kenapa sih? Oke. Siapa dulu nih? Sok bebas dari Iya deh.
Coba ya, kenapa milih geologi? Oke, dulu waktu SMA sebenarnya di kelas berapa ya? Kelas 1, kelas 2, gue nggak kebayang sebenarnya gue pengen kuliah di mana. Ya kuliah kayak cuman kata-kata yang lewat aja dari telinga gue dan belum masuk lah, belum pakem otak gitu kan kalau kuliah. Gue waktu SMA tuh kebanyakan ya kewajiban ya biasa gitu, sekolah dan bla bla bla, belajar sama kebanyakan main basket gue. Dulu pokoknya anak basket banget lah. Kayak untuk cita-cita pun dulu pernah kepikiran juga kan, wah jadi ini aja kali ya, jadi pemain basket aja kan. Tapi ya ada beberapa pertimbangan lah dari gue tuh. Ya gue juga pernah sempat ditawarin sih sebenarnya untuk sekolah olahraga gitu. Tapi ya gue memilih untuk kuliah karena waktu zaman sekolah juga, di sekolah gue juga nggak terlalu jelek-jelek banget dan berpotensi lah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri waktu itu kan. Terus kenapa geologi? Pertama, gue tertarik di perminyakan aja sih sebenarnya awalnya, perminyakan. Terus gue kayak searching agak-agak sedikit riset ala mahasiswa, ala siswa SMA, riset. Terus ke geologi gara-gara juga ada salah satu senior kita kan, gue asalnya dari Batam nih. Di senior gue juga ada nih yang ngambil geologi, dan gue lihat geologi itu prospek lah, banyak prospeknya, istilahnya jaringannya lebih luas, bisa ke, dulu udah kebayang gue kayak bisa ke pertambangan, ke minyak dan sebagainya. Jadi kayak, terus waktu itu kan juga didera sama berita-berita yang perminyakan juga lagi turun kan harga minyak dan bla bla bla. Tapi memang masih ada harapan lah. Jadi gue kayak istilahnya ngambil jalan tengahnya lah. Terus juga ya pastinya impian semua orang ya kalau perminyakan ya di mana lagi kan. Yang gue tahu waktu itu cuma 2. Yang pastinya yang pertama yang di ITB sama yang di UPN. Trisakti waktu itu gue tahu belum ya? Gue lupa deh. Nah, terus ya udah. Waktu itu gue kayak kayak mikirnya itu kan dulu SNMPTN sama SBM kan, masih relate lah nih ya sama teman-teman sekarang SNM sama SBM kan, walaupun udah diganti namanya. Terus SNM ya sistemnya dulu waktu gue kan sistemnya masih ini kan, waktu gue masih sistemnya nilai-nilaian kan dan bla bla bla, tertutup direkap tuh sama sekolah. Kita lihat lah anjing kalau ngambil ini undangan ya SNM. Undangan ya, benar-benar. Terus gue mikir kan, wah ini perminyakan kena nih gue. Jadi gue kalah lah sama kelas yang sebelah, kan ada kelas unggulan lah bilangnya kan, yang lebih kan pintar dari lo lah ya. Ya, pinter ya kita nggak tahu lah ya. Iya. Ya mungkin bisa, ya nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya itu relatif lah, pinter kan, tergantung parameternya. Terus kayak oh shit lah, agak jiper lah gue dikit kan. Ya udah, terus gue tuh sempat ikut ini juga sih, bimbel gitu. Terus kayak jir udah malas banget aja nih belajar lagi kan, kayak belajar ini bimbel setiap hari lah, kayak yang lu lihat di TikTok gitu kan, nyatat bla 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 sampai catatannya rapi. Terus akhirnya ada juga kan yang gak keterima. Oh shit, sakit juga kan. Udah gue cari yang pasti aja udah, maksudnya tak pasti tapi juga nggak ngasal gitu loh, pasti juga nggak ngasal dan bla 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 gitu kan. Terus ya udah, kebetulan waktu itu geologi Unpad. Kenapa geologi Unpad? Pertama ya gue sama cewek gue sih sebenarnya kayak pengen sama-sama kuliah di Bandung gitu kan. Aduh. Ini yang kepikiran di gue tuh geologi UGM sama UGM, Unpad sama apa lagi ya? 2 itu doang geologi yang gue tahu. Dengan rembuk-rembukan kayak itu akhirnya itulah di Bandungnya lah. Gue ngambil lah geologi Unpad, dan juga kebetulan waktu itu UGM belum ada nih dari sekolah gue kalau nggak salah. Yang ada tuh Unpad, 2 orang, Kang Endi sama Kang Darwan, angkatan 14 sama angkatan 15. Udah, gue tanya-tanya sama mereka kan, geologi bla bla bla. Terus kan juga kayak waktu itu
ada info bahwa kayak misalnya si track record si senior kita di fakultas itu bagus atau enggak ya, gue tanya lah IPK lu berapa di sama Darwan kan. Oke nih IPK-nya cakep nih kayaknya. Udah gue masukin aja. Terus ya udah waktu direkap sama sekolah kayak gitu ya nggak ada yang ngambil geologi Unpad, nggak ada yang ngambil geologi Unpad juga kan. Ya udahlah ini gaspol sih kayaknya. Waktu itu udah. Ya, who knows ya, undangan kita nggak tahu lah, ya tanya Bapak Ibu pemerintah lah di Kemendikbud sana gimana caranya tuh. Nah, ya udah, dapet, alhamdulillah, gue nggak undangan, gue nggak SBM, ya udah gue dapat langsung ngambil aja sih. Dan juga fun fact-nya, gue tuh cuman kan ada 3 pilihan tuh kan, gue cuma milih satu aja udah, satu. Cuma milih satu aja. Itu kayak dari SMP sampai SMA, itu kan kurang lebih masuknya PPDB sama aja kan, milih beberapa SMA, ntar dilempar-lempar ya. Gue dari SMP sampai SMA milihnya cuma satu terus sampai kuliah kayak, ya udah, alhamdulillah rezeki banget kan gue bilang. Ya udah. Oh ya, sama satu lagi tuh pertimbangan gue kenapa geologi Unpad itu sama pemerintah Batam ini. Unpad adalah salah satu universitas yang bisa dibilang apa ya, yang ternama lah menurut referensi yang pemerintah Kota Batam, ternama dan bagus juga. Jadi 5 universitas itu salah satunya Unpad itu yang masuk undangan SNMPTN itu dibiayain kuliahnya sampai 8 semester. Ya alhamdulillah, makanya gue juga milih itu juga kan. Ya udah, istilahnya dengan segala strategi yang gue buat, alhamdulillah ya gue dikasih kesempatan untuk masuk ke geologi Unpad. Ya udah kayak gitu lah. Kalau cukup mau nanya lu, iya dari tadi lu. Ya udah panjang banget lah ya ceritanya, dan emang luar biasa lah pengalamannya itu. Ya kan, masuknya berarti cuman milih satu doang ya tadi ya. Iya. Keren, udah review lah. Pasti lu lupa ceritanya. Ingat sih sebenarnya. Okay. Tapi ada satu pertanyaan penting sih ini Bang ya. Kan tadi kan lo milih geologi Unpad tuh, milih Unpadnya nih, gara-gara ngikutin cewek lo nih. By the way, cewek lo keterima nggak Bang? Cewek gua, dia waktu itu, cewek gua kan ngambilnya dokter. Ya, kayak memang rezekinya belum di Unpad, tapi tetap juga masuk di salah satu univ di Bandung juga sih, masuk dokter juga. Nah, pengen tahu lagi lo lanjutnya. Kagak sih, jadi masih bisa bucin lah ya pokoknya ya. Bisa lah. Oh, kirain setelah udah bareng kayak gitu putus aja, kirain aja. Kirain kayak gitu ya, SNN. Gila nih. Oke, berarti udah cukup banyak nih ceritanya dari bintang tamu kita, Bang Ateng. Mungkin selanjutnya dari Kang Mirza nih, gimana nih ceritanya nih pas dulu nih, kenapa sih mau milih geologi gitu? Jadi mungkin nggak jauh beda sama kayak Ateng ya. Kalau Ateng tuh kan lebih karena apa ya, si Ateng tuh tadi katanya pengen bareng lah sama cemewewnya ya kan kayak gitu. Yeah, kalau gua pribadi, lu semua kok itu highlightnya ke situ semua sih, gila ya. Kan gue pengen berminyakan dulu. Highlightnya yang itu. Aneh banget nih podcast. Lanjut. Jadi kalau gue pribadi itu nyari aman sebenarnya. Jadi kayak biasa kan kalau di sekolah itu diperingkatin kan, untuk SNM tuh diperingkatin. Paling top sama paling bawah lah. Nah, gue tuh ada tengah-tengah kayak gitu kan. Nah waktu itu tuh udah di tengah-tengah, ada satu orang temen gue juga. Tapi nilai dia 3 peringkat di atas gue lah, 3 peringkat di atas gue, dan dia coba apply ke ITB waktu itu. Nah kan gue jiper juga ya, buset nih anak kalau nge-apply ke ITB lawannya gue ya apa ya, nilai gue juga udah agak beda, walaupun beda 3 peringkat, tapi itu kan udah signifikan banget ya kan kalau 3 peringkat. Ya udah deh, gue kayak ya udahlah lu aja sok pilih yang lu milih FITB. Jadi teman gue yang ini yang milih FITB. Ya udah. Gue bingung kan, ini gue milih apa lagi nih? Maksudnya kalau gue milih FITB waktu itu gue fokusnya bukan ke geologinya, gue pengennya ke geodesi waktu itu.
Cuman terus gue mikir mikirnya tuh kayak ya udahlah, daripada gue ikut SBM segala macem yang notabene gue harus buang-buang duit buat bimbel segala macem, ya udah gue mending maksimalin di SNM kan. Riset juga gue tuh, riset kecil-kecilan lah ala-ala siswa, milih banding-bandingin, gue nanyain ke alumni gue yang ada di sana kayak gimana kuliah di Bandung, kayak gimana kuliah di UGM, kayak mana kuliah di Surabaya. Waktu itu gue punya 3 pilihan, antara teknik perkapalan di ITS, kemudian ada geologi Unpad, satu lagi itu tetap ke FITB di ITB. Tapi setelah gue pikir-pikir, terus gue juga udah diskusi sama guru BK gue waktu itu, ya udah diarahkan ke geologi Unpad karena kebetulan gue didukung sertifikat OSN juga kan. Jadi ya kayak ya udah. Nah, gue sebenarnya pede-pede aja nih kalau daftar ke ITB bakal keterima waktu itu tuh. Cuman ya gara-gara gue mikir kayak tiap tahunnya itu ada aja anak OSN yang kagak keterima di ITB walaupun mereka punya sertifikat medalinya gitu. Nah, iya. Buset juga kan ITB ini, wah ITB ini pelenceng juga nih. Akhirnya karena nyari aman, ya udah gue milih Unpad gitu. Gue milih Unpad ya kayak apa ya? Gue kayak udah slow aja gitu, gak pernah semenjak submit aplikasi pemilihan SNM terus yang nggak belajar lagi, ya udah lupain aja gitu, pasti keterima nih lah, pasti kayak gitu. Songong banget ya, tapi ya kayak gitu ceritanya. Sama ya. Nah jadi ya udah, itu teman-teman gue yang lain kayak mereka bimbel kan, benar-benar bimbel lah. Siang malam tuh belajar tuh di grup kelas tuh kayak sharing diskusi soal kayak gitu kan. Jadi kayak mengadakan Zoom tapi belum ada Zoom waktu itu tuh. Jadi ya udah mereka diskusi lucu kayak gitu segala macam belajar. Nah, gue tuh nggak belajar sama sekali ya, kayak ya udahlah pasti lewat dah gue terima. Nah, pas Hamin 1 gitu ya, Hamin satu pengumuman, itu kan hari Jumat kalau nggak salah gue ya, Jumat ya. Wah, iya kayaknya. Lupa lah. Oh iya banget. Ya, kayak gitu lah. Udah pada tua ya kan. Nah, gue lupa kartu SNM gue ada di mana. Jadi gue nggak inget tuh password sama itu-nya, gue nggak inget. Jadi kayak teman-teman gue udah pada posting gitu kan, selamat keterima. Nah, gue tuh nggak tahu ini anjir ini gimana nih gue mikirnya kayak anjing gue lewat gak ya ini mana kertas gue hilang lagi. Akhirnya gue nekat nih, gue telepon dah guru gue, Bu punten gitu kan, tapi nggak pakai punten juga. Pakai bahasa gue kan, Bu ini Bu saya mau cek pengumuman SNM tapi kartu SNM saya hilang kayak gitu. Dimarahin dulu, diceramahin dulu tuh, ceramahin gue 15 menit baru dibuka kan. Pas dibuka, selamat ya nak, kamu keterima. Nah, di situ tuh gue kayak, gak sia-sia gue gak bimbel kayak gitu. Waktu itu gue tetap daftar bimbel, cuman ya kayak gitu kan. Maksudnya kayak bimbelnya gue gak ngajalin benar-benar gitu. Gue bayar sekian juta untuk bimbel di GO waktu itu. Sampai akhirnya pas, ini anehnya GO nih ya. Kayak, kita kan cuman mulai bimbel di situ doang kan. Sisanya kayak sekolah sehari-hari kita gak pernah bimbel gitu kan. Cuman kita bimbelnya cuman untuk SNM atau SBM aja gitu. Tapi begitu kita keterima, itu tuh kayak mereka duluan yang mengiklankan gitu, seolah-olah kita benar siswa mereka dari awal. Itu kan kayak gokil ya. GO tuh gokil banget kayak gitu. Iya. Akhirnya udah gue bilang langsung ke direktur GO-nya kan yang ada di waktu itu gue di Banda Aceh kebetulan. So bilang, Kak, ini nih gue nih kan udah lulus SNM ya, jadi mungkin gue nggak akan melanjutkan lagi ke bimbel. Kira-kira kalau gue minta balik duitnya bisa kagak? Muka gila ya, dia bilang kagak bisa lah kayak gitu kan kasarnya. Ya udah akhirnya gue kasih ke teman gue sih, pada akhirnya teman gue yang memang butuh banget bimbel waktu itu tuh, ya udah gue bilang udah lu gantiin gue aja bimbel. Kebetulan masih ada 1 bulan lagi kan, lumayan banget ya. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu akhirnya gue dengan modal sertifikat OSN gue, modal chit-chat sana sini, gue ngechat-chatin alumni gue yang ada di Unpad, ya akhirnya memutuskan jadi daftar di Unpad dan alhamdulillah keterima. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Oke. Ternyata mereka siap-siap banget ya dia milih SNM-nya, dan berdua dan abang berdua ini diterima ternyata di sama SBM ya. Bener. Kalau kita gimana tuh Dli? Jadi waktu daftar ulang SNM itu kan di Balai Santika ya? Iya benar. Nah, itu gue ketemu Ateng pertama kali di situ tuh. Oh, emang dari awal udah ketemu ya? Iya.
ketemu Ateng di situ, terus gue lihat anak songong banget orang ini, orang mana nih, gue bilang kayak gitu dalam hati gue kan. Ini songong banget, serius songong banget. Rupanya selengean. Nah, si Ateng itu dulu gak segede sekarang gitu. Iya benar. Asli gak segede sekarang. Yang kita juga belum ada waktu itu tuh. Kayak anjing ini bocah dari mana? Ganteng gue lu. Banget pakai tas merah coy waktu itu, kaget banget gue tuh. Pakai tas merah. Dari awal udah ngobrol sama Salsa, bayangin nih si Ateng nih. Gokil ya? Si kalau Mirza nih, dia tipe-tipe yang awal dibuat grup tuh kan, grup FTG 2016. Ini dia yang berisik tuh ya kan. Masalah dia yang ini anjing, waktu itu masih zaman-zaman meme anjing, meme kan. Si Mirza tuh yang sering ngeser-ngeser meme kan, gitu. Apaan sih nih, nerd nih kan nih. Apa nih kan? Memang banyak jadi maba tuh banyak aibnya, Teng. Iya, makanya. Gue tuh tipe kayak, gue jarang aja ngomong di grup, terus kadang juga beda bahasanya. Gue tuh teman pertama gue yang di FTG yang gue chat ya pertama kan, dulu ada Prabu ya. Terus FTG 2016 kan ada grupnya, gue chat aja kan random. Gue nyari-nyari nama si ini nih teman pertama gue, si Farid. Kalau lu kenal Farid Fakir. Tahu. Iya. Ya, abangnya si Yuki lah tuh sama si ini kan sama si Dilan. Terus ya udah kayak gue tanyain kan, lu udah buat ini belum, tugas Prabu. Malas banget lu buat tugas Prabu. TKP lu kan. Kayak buat anjing buat tugas Prabu kan di Instagram, anjing ngomong gue kayak gue buat anjing. Gue ikut dari 1 sampai 3 anjir, karena mikirnya kan anjing cari kawan biar gue berkembang. Gue kan kayak dulu kan karena memang udah apa banget ya, kalau di waktu gue dulu kan komunitas gue cuma basket doang, jadi gue kayak agak introvert ke orang-orang bilangnya apa, gue nggak tahu bilang introvert atau apa, kayak mager aja kayak sama orang baru, tapi ya gue harus nyoba kan, jadi ya kayak gitulah. Kalau deket ya kayak gini lah ntar. Benar. Cakep Emang udah keren banget lah ya. Akang ini terprinsip banget lah buat masuk geologi ya kan. Tadi si Rija nanya nih, kalau gue kayak gimana? Ya nggak sih, Ja? Yoi, gimana sih Dli lo? Kalau lu gimana? Umur yang kita lain kan sama nih. Ya nih guys ya, ini umurnya sama nih. Jadi kalau yang lain ya akang-akang sekalian nih, bintang tamu kita nih tadi emang sesuai lah. Misalkan mereka angkatan 2016 ya kan, masuk 2016. Kalau gua dulu kagak kayak gitu, Ja. Jadi gimana tuh? Dulu gua emang milihnya yang bagus lah ya kan. FTSL ITB dulu gua nyoba ya kan, walaupun emang ya kemampuan gua enggak ya kemampuan gue nggak sampai situ ya kan. Gue milih 2 tahun ya kan, nggak dapet gue bilang. Akhirnya tahun ketiga lah ya udah 2 tahun nganggur ya kan, terus nggak belajar apa-apa. Gue mungkin kalau akang-akang sekalian mah tadi kayak ada bimbel ya kan, kayak gitu ya, sempet bimbel ya. Kalau gue kerjanya ngopi begadang paling kayak gitu kan. Tapi akhirnya gue dapet nih pilihan pertama gue waktu itu geologi lah, karena gue melihat peluang gini sih. Di situ keterima waktu itu SBM tuh 90 orang lah. Akhirnya gue taruh pertama nih si geologi Unpad. Abis itu ada elektro dan terakhir gue peternakan. Peternakan tuh gue emang udah gak ngambil pusing lah. Gue yang penting masuk kuliah ya, peternakan nih gue ambil waktu itu. Jadi kayak gitu sih, Ja, cerita gue. Kalau lu kayak gimana tuh, Ja, dulu mau masuk geologi tuh karena apa sih? Waduh, kalau gue sih, gue bimbel dulu nih, Dli. Gue kan SBM nih. Tahun pertama juga nih SBM ini. Gue gak kayak lo, Dli. Terlibatnya. Kalau gue tuh, abang lu. Abang gue banget nih. Kalau gue sih, awalnya gue bimbel bareng kan. Sama Ilham sama Dava tuh. Di angkatan 2018. Iya. Akhirnya gue bimbel bareng, ngobrol-ngobrol, ternyata mereka berdua masuk geologi Unpad. Karena gue bingung gak tahu mau kemana, akhirnya gue ikutin lah mereka berdua.
Alhamdulillahnya kami bertiga ternyata masuk nih bareng gitu sih, Li. Wah gila keren banget. Tapi lu berarti kalau si mereka berdua nih ngambil yang lain gitu misalkan peternakan atau kayak gimana, lu tetap ikut itu aja. Tetap ikut sih. Gue orangnya loyal banget ya. lah. Gila. Keren. Nih kalau kita udah ngomong-ngomong masuk geologi nih kan, dan akhirnya alhamdulillahnya kita semua masuk ya kan. Terus pasti pas awal-awal masuk tadi kan ada Prabu ya kan, bener kata Bang Ateng itu kan ada Prabu, habis itu ada Mabim tuh ya kan. Dan Yoi. pas Mabim pasti ada cerita yang lucu nggak sih, Ja? Pasti ada sih, tiap angkatan kayaknya pasti ada cerita-cerita lucu yang kocak-kocak aib gitu ya, Gli ya. Bener. Yang lucu berkesan kayak itu pasti ada sih ya. Jadi ada nggak sih abang-abang nih, ada nggak sih cerita berkesan lucu ketika Mabim nih untuk 2016 nih abang-abang?